sahabat Golden Trees dimanapun berada. Tadi kita pagi-pagi udah ngobrol sebentar dengan teman-teman sekalian. Ada yang dari Batam, ada Bangka, ada Bandung, ada Banjarmasin, Palangkaraya, Sumba, kemudian Papua juga ya. Oh ya, ada dari Hong Kong. Selamat datang, ini teman kita dari Hong Kong, Ibu Sugiyarti ya. Muridnya Sinse Hilman. Kapan-kapan Ibu Sugiyarti boleh cerita juga ya di acara kita ya, Bu. Oke, hari ini kita kedatangan 2 tamu dokter ya dalam acara talk show Sehat ala Akupuntur dan Herbal. Jadi acara ini disupport oleh The Golden Trees Honey Wine, minuman kesehatan yang merupakan fermentasi madu hutan, lemon, dan anggur. Jadi dari madu hutannya ini kayak enzim, bagus sekali untuk pencernaan dan membantu teman-teman yang mengalami autoimun, dan kemudian juga kaya dengan polifenol. Nanti pasti Dr. Edi akan bercerita nih, karena beliau adalah peneliti herbal yang sangat rajin sekali, dan kalau sudah ada di lab nggak mau pulang tuh kata Bu Reni. Jadi suka menghilang di lab ya. Oke, pagi ini kita akan mulai dengan presentasi dari Dr. Gigi Vera. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa kita seperti biasa sambil mendengarkan para pakar, sambil mendapat ilmu, kita juga mau senang-senang ya, karena tahun ini adalah tahun macan air ya. Jadi hari ini kita semua pakai baju merah nih. Ada yang mungkin sebagian besar ya pakai baju merah, ini karena dalam rangka menyambut tahun macan ya, supaya kita buat just for fun aja, gitu, buat senang-senang aja ya. Oke, nanti kita akan ada kuis seperti biasa, 5 pertanyaan kuis. Pemenangnya itu akan mendapatkan banjir angpau ya, karena kali ini adalah acara spesial. Jadi teman-teman nanti akan biasanya suka dapat souvenir dari founder kami ya, Ibu Eva Rianti Utapea. Kali ini kita akan memberikan hadiah berupa angpau. Nah, karena hari ini adalah acara spesial, kita juga mau mengadakan permainan namanya Wheel of Fortune yang akan dibantu oleh Mas Asis dari Solo nanti pada akhir acara ya. Jadi pendaftar pertama itu 30 orang atau 20 orang ya. Nanti kita akan undi, yang datang sampai akhir acara akan mendapatkan hadiah free analisa lidah. Senang sekali ya, kita jadi bisa tahu kesehatan kita berdasarkan foto lidah yang akan kita berikan kepada Dokter Vera untuk dianalisa. Nanti Dokter Vera, ini terima kasih juga pada Dokter Vera yang mau menyempatkan diri untuk menganalisa lidah kita. Nanti akan dicapri masing-masing untuk 5 pemenang free analisa lidah. Ya, oke. Saya akan mulai saja. Hari ini kita kedatangan tamu, namanya Dr. Gigi Vera Limarga. Jadi memang, Dokter Gigi bicara akupuntur ya. Ini karena Dokter Vera punya pengalaman pribadi yang sudah di-share waktu di introduksi webinar ini di Instagram The Golden Trees Honey Wine ya. Jadi Dokter Vera waktu itu anaknya sakit asma berat. Katanya akupunturnya cuma 10 menit, ngantrinya bisa 3 jam. Tapi hasilnya sangat memuaskan. Bisa membantu anaknya yang menderita asma berat ya. Nah, kemudian Dokter Vera jadi tertarik untuk mempelajari akupuntur, dan ternyata sekarang ilmunya sangat bermanfaat untuk membantu pasien-pasien beliau yang juga mengalami problem kesehatan ya. Ternyata juga cukup efektif, dan itu membuat kebahagiaan ya buat para dokter kalau pasiennya bisa sembuh. Katanya sih pasien biasa kalau sembuh loncat-loncat, dokternya nari-nari loh di belakang layar.
Berdoa, Bu, berdoa, berdoa. Berdoa, iya. Jadi, oke, saya bacakan sedikit tentang siapa Dokter Gigi Vera Limarga. Katanya tadi orang Bandung bilang teh ini terkenal ya di Bandung, gitu ya Bu ya? Waduh, Ibu Vera Limarga ya. Oke, Ibu Vera Limarga ini kelahiran Bandung ya, bulan Desember. Tahunnya boleh disebutin nggak Bu? boleh, boleh. Boleh. 15 Desember 1965. Jadi siapa yang mau kirim kado nih boleh nih ke Ibu Vera ya. Ibu Vera ini latar belakangnya tadinya adalah S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Bandung ya, yang kemudian mengikuti uji kompetensi untuk bidang akupuntur jenjang 2 dari Lembaga Akupuntur Indonesia tahun 2015. Lalu juga mengikuti berbagai kursus yang berkaitan dengan akupuntur, yaitu pelatihan estetik and acupuncture Indonesia, lalu scalp acupuncture, dan auriculare acupuncture. Nanti Ibu mungkin bisa jelasannya. Ngomongnya Ya, saya boleh. benar nggak, Ibu? Ya, betul, betul, betul. Betul ya. Ini tahun 2015. Nah, sekarang Dokter Vera ini masih praktek sebagai dokter gigi, tapi katanya cuma 20%. Malahan Dokter Vera ini jadi mendalami akupunturnya dan membuka klinik perintis akupuntur di Bandung. Jadi teman-teman yang dekat dengan Bandung atau warga Bandung bisa berkonsultasi dan bisa mendapatkan manfaat ya dari praktek akupuntur Dokter Vera. Ya kurang lebih begitu ya Dokter Vera ya perkenalan kita ya. Ya, cukup. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau kita ada forum diskusi ya, karena ini berupa talk show kita jadi lebih santai ya. Para pembicara akan mempresentasikan sekitar 15 menit, kemudian kita lebih banyak diskusi aja. Nanti saya akan buka forum diskusi, bisa tanya di chat room, bisa juga kalau ada teman yang mau bertanya langsung lisan, silakan. Monggo ya, nanti Ibu Reni juga akan membantu membacakan pertanyaan di chat room ya. Oke, silakan Ibu Vera, kita beri aplaus buat Ibu Vera. Ya, terima kasih Bu Feni dan semua peserta yang ikut hari ini. Ya. Pada saat ini saya hanya akan menyampaikan tentang teori akupuntur dasar yang sangat dasar ya. Tapi nanti mungkin di ujung acara saya akan lebih menyampaikan mengenai apa yang sedang tren sekarang. Salah satunya adalah analisa lidah untuk orang COVID. Tapi kita mulai dulu ya dengan slide pertama untuk basic akupunturnya ya. Silakan untuk slide pertama. Oke, sudah jelas ya? Nah, pada saat seseorang itu mulai belajar akupuntur, teori dasar yang paling pertama harus dikuasai adalah teori yin yang. Mungkin sudah tidak aneh ya, setiap orang selalu udah tahu baik mengenai feng shui, segala macam yin yang-nya di mana. Nah, apa itu sebenarnya yin yang? Yin yang itu adalah konsep dalam filosofi Cina yang biasanya digunakan untuk menggambarkan sifat kekuatan yang saling berhubungan tapi berlawanan di dunia ini. Dan bagaimana mereka saling membangun satu sama lainnya. Contohnya begini, yang itu selalu digambarkan dengan unsur yang terang. Yin itu selalu digambarkan unsur yang gelap. Yang digambarkan dengan unsur yang hangat atau panas, yin digambarkan dengan unsur yang dingin. Nah, tapi di dalam yin, gambar yang warna hitam itu selalu ada titik terang. Lihat itu ya di gambarnya ya. Ada selalu titik terang. Sebaliknya, di dalam gambar yang selalu ada gambar yang hitam. Kebalikannya. Nah, orang mungkin tidak menyadari, terus terang, saya waktu belajar awal teori yin yang pun tidak sadar akan titik hitam itu. Saya pikir cuma aksesoris biasa. Tapi rupanya itu sangat-sangat berguna pada saat kita menghadapi pasien untuk menentukan apakah pasien ini kedepannya ya prognosanya kalau bahasa kedokteran jadi apa ya, kemungkinan sembuhnya, harapan sembuhnya dari pasien itu kita bisa memberikan harapan karena kita berdasarkan teori yin yang ini. Jadi selalu di dalam suatu kegelapan, dalam suatu unsur yang gelap itu biasanya digambarkan dengan penyakit yang berat, itu selalu ada titik putih. Titik putih itu adalah apa?
Jadi bisa digambarkan sebagai suatu harapan. Harapan untuk seseorang untuk menjadi sembuh. Sebaliknya, di mana seorang itu merasa sangat sehat, biasanya orang tetap harus waspada. Sebab di dalam sesuatu yang kelihatannya murni, sempurna, sehat, tetap suatu saat apabila dia tidak menjaga kehidupannya, cara hidupnya, makan dan sebagainya, dia bisa jatuh sakit. Jadi dua titik yang ada itu sangat berguna. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bersifat murni atau mutlak di alam atau di tubuh manusia. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya sehat 100% dan tidak ada juga yang bisa menentukan bahwa saya sakit dan umur saya tinggal 1 bulan lagi. Semuanya tetap masih ada harapan. Jadi itulah sebenarnya dengan satu gambar yin yang seperti itu, pada saat kita melakukan terapi pasien, setidaknya kita itu sebagai seorang terapis ada rasa besar hati bahwa tetap di dalam suatu penyakit yang sangat berat tetap ada kemungkinan untuk sembuh. Ini adalah teori yin yang sangat-sangat dasar. Saya tidak akan terlalu mendalam sebab ini bukan kuliah akupuntur ya. Silakan slide berikutnya. Nah, pada saat kita setelah mengenal teori yin yang, pada saat seseorang pasien datang, kita itu harus melakukan 4 cara pemeriksaan, melakukan 8 dasar diagnosa, melakukan diferensiasi sindrom, akhirnya kita menyimpulkan diagnosa suatu penyakit. Mungkin ini skema ini tidak bisa begitu mudah dipahami oleh para peserta. Saya tidak akan terlalu jelimet di skema ini ya, karena ini mungkin hanya bisa dipahami oleh seorang akupunturis atau para dokter yang sudah belajar akupuntur ya. Jadi 4 cara pemeriksaan yang paling sering kita lakukan itu biasanya kita sering melihat ya pada saat pasien datang. Pasien datang, kalau misalnya saya sebagai dokter gigi, pasien datang ya, saya tidak akan melihat cara dia berjalan. Yang saya tanya pasti, yang mana yang sakit giginya? Oh itu, oke duduk. Tambal cabut, bersihkan karang gigi, beres. Tapi di dalam teori akupuntur, pada saat pasien datang pertama kali, kita harus melihat bagaimana dia berjalan. Apakah dia berjalan masih tegap? Apakah dia berjalan sudah dengan loyo? Bagaimana sinar matanya? Bagaimana suaranya? Bagaimana gerak-geriknya? Semua itu akan menjadi suatu kesatuan pada saat kita nanti akhirnya menentukan suatu diagnosa dari penyakit pasien tersebut. Untuk 8 dasar diagnosa saya tidak akan membahas di sini dan diferensiasi sindrom pun, karena ini akan memakan waktu berjam-jam ya. Sedangkan hanya dikasih waktu kan 15 menit ya Bu Feni ya. Nah, dari hasil diagnosa, kemudian kita akan menentukan prinsip terapi. Kemudian dari terapi, pada seorang akupunturis yang baik, selesai terapi, tetap kita harus memberikan apa yang dinamakan anjuran. Jadi kita tidak bisa melakukan, oh saya sudah tahu penyakit ini termasuk kategori yin, badannya termasuk penyakit yang sudah cukup berat masuk ke organ dan sudah beres, ditusuk pulang. Tidak, tapi tetap kita harus memberikan anjuran bagaimana dia melakukan kehidupannya selepas dari terapi akupuntur. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh, yang pantang dimakan, bagaimana tidurnya, bagaimana dia harus menjaga emosinya, semuanya itu kita tetap harus memberikan anjuran. Jadi sebaiknya dalam setiap terapi akupuntur, pasien itu tidak dilepas begitu saja. Tetap kita pantau, karena pasien itu kan biasanya satu sesi akupuntur itu bisa 10-12 kali akupuntur untuk mencapai suatu kesembuhan. Nah, anjuran-anjuran itu dilakukan apa tidak oleh pasien